dear skincare, it's me again Charlene. Welcome back to our channel Care Skin MD. Hari ini aku akan melakukan review salah satu local product yang terkenal banget dan disukai oleh banyak orang, yaitu Happel. Nah, di sini aku akan review dua produk dari Happel. Yang pertama itu adalah 100% pure rose water dari Happel, dan yang kedua adalah Sky Rose Moisturizer. Nah, dua-duanya ini merupakan produk yang populer, makanya kita akan bahas lebih lanjut secara keseluruhan nih, mulai dari packaging dari produknya, mulai dari ingredientnya, terus gimana klaimnya, dan apa yang terjadi di kulit aku setelah aku pakai minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Mari kita lihat, oke? Tapi sebelum kita mulai, don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Kalau kalian suka sama video-video Care Skin MD, jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi button. Walaupun sekarang YouTube kita lagi agak-agak mati suri nih ya, karena kita lagi internship, tapi kita akan berusaha untuk make it up nanti after Oktober, oke? So, jangan lupa untuk nyalain ya. Oke, nggak usah pakai lama-lama lagi menunggu, langsung kita masuk ke produknya. Yang pertama, aku akan review rose water, 100% rose water dari Happel. Nah, di sini kita bahas dari packagingnya dulu. Packagingnya tuh clear, oke lah. Maksudnya ini bukan satu formula, satu ingredient yang mengharuskan packagingnya berbahan dasar gelap gitu. Jadi oke, aku bisa tolerate juga. Nah, terus di sini aku agak kurang suka adalah dia men-state bahwa si Happel ini adalah chemical free, because everything is chemical, right? Even water. Nah, terus di sini juga aku nggak tahu, di sini tuh nggak ada tulisan ingredientnya, jadi aku nggak tahu nih apa isi dari si rose water Happel ini. Cuma aku bisa bilang kalau dia memang isinya hanya extract rose atau rose dan water gitu. Nah, tapi setahu Happel tuh udah BPOM, jadi harusnya itu semua produk yang sudah BPOM itu ada ingredient listnya, ada cara pakainya, ada manfaatnya gitu. Jadi di sini aku juga nggak tahu kenapa nggak ada. Dan aku juga udah coba cari di Inky Decoder, di Skin Charisma, di Cos DNA, itu juga nggak ada yang menjelaskan, menjabarkan si Happel Rose Water ini apa aja sebenarnya ingredientnya. Nah, terus klaimnya di sini ada 10. Wow, it's too much, I think. Nah, aku bacain pelan-pelan. Yang pertama adalah balancing the skin pH, control excess oil, anti-inflammasi, deep cleanse, hydrate, moisturize, wound healing aid, refresh and purify the skin, prevent breakouts, anti-aging, treating dandruff. Nah, di sini aku bisa bilang paling ngaruh di aku dan yang sesuai banget sama klaimnya itu adalah yang moisturizingnya sama freshennya. Jadi aku itu kerjanya di AC. Nah, kalau misalnya udah 2 jam di AC, 3 jam di AC kan udah mulai kering-kering nih ya, udah mulai dehidrasi nih kulitnya. Nah, ini cocok banget untuk dehidrasi kulit. Terus aku udah pakai sekitar 2 mingguan, tiap hari aku semprot-semprot itu, aku sering banget semprot-semprot ini, tapi nyampe 1/4 aja abis belum. Jadi ini isinya banyak banget sih menurutku. Nah, terus kalau misalnya kalian semprot-semprot kayak gitu mistnya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Oke, selanjutnya adalah Sky Rose Moisturizer dari Happel. Dia itu fungsinya di sini klaimnya apa ya? Di sini cuma ada tulisan normal to dry skin aja sih. Ini sebenarnya ada kardusnya, cuman aku lupa bawa, jadi aku cuma bisa review yang dari sini aja, dari isi jarnya ini. Nah, terus kita masuk ke packaging. Aku suka banget karena ini packagingnya warna hitam. Jadi memang sih di sini aku lihat ingredientnya nggak ada sih yang mengharuskan dia harus packaging hitam, tapi it's a plus point karena apa ya, semua skincare itu pasti akan lebih baik kalau disimpan di tempat yang teduh. Nah, di sini karena udah hitam, jadi bisa lebih membantu gitu, nggak langsung terpapar di sinar matahari gitu.
Nah, terus what else? Oh, cuma mau extra note aja beberapa ingredient yang butuh pakai packagingnya hitam itu, terutama kalau misalnya mengandung antioksidan seperti bukan antioksidan lah, bahan-bahan aktif seperti asid atau alpha hidroksi asid, beta hidroksi asid, PHA, terus retinoid, terus vitamin C, dan macam-macam vitamin-vitamin lainnya. Itu yang banyak bahan aktif dan antioksidan. Itu aku sangat rekomendasi untuk menggunakan packaging yang berwarna gelap atau minimal banget yang warna putih. Jadi nggak clear kayak gini. Kalau ini kan clear ya. Jadi dia nggak tercover gitu, nggak langsung terpapar sinar matahari. Nah, terus kita masuk ke ingredient listnya. Di sini nggak ditulis berapa persennya. Hyaluronic acid itu kecil banget, tapi ditulis di nomor 2 setelah rose water. Mungkin di sini yang ditulis tuh nggak urutan, karena hyaluronic acid itu biasa di paling bawah-bawah dia, 0,2 sampai 0,5 biasanya persentasenya gitu. Nah, terus klaim sebagai moisturizer di sini is a good point. Karena apa? Karena dia memiliki humectant dan emollient. Humectantnya itu hyaluronic acid sama squalane. Hyaluronic acid dan glycerin. Di sini nggak ditulis glycerin. Tadi aku lihat nyontek dulu di InKey Decoder ada glycerinnya, jadi itu bagus. Terus emollientnya itu adalah squalane dan shea butter. Nah, karena ada nih, udah lengkap nih ya. Menurutku bagus banget ini. Terus yang aku suka, dia mengandung squalane. Squalane itu emollient yang baik, terutama kalau kalian memiliki kulit yang oily. Jadi menurutku, walaupun di sini ditulis normal to dry skin, kalau misalnya kalian punya kulit oily yang dehidrasi, kalian juga bisa pakai produk ini, terutama di malam hari ya. Karena kalau di pagi hari kan daylight, terus banyak aktivitas, sinar matahari pasti kayaknya agak greasy, menurutku. Terus aku suka juga karena dia mengandung licorice extract, terus ada chamomile, ada rose water. Ya, rose water memang identiknya dari apple sih. Terus di sini ada berbagai macam oil-oilan. Nah, yang aku sayangkan di sini kayaknya sih ada essential oilnya, yaitu lavender oil dan geranium oil. Memang dia wanginya agak wangi-wangi lavender dan rose gitu ya. Cuman aku nggak gitu tahu sih ya, nggak terlalu memperhatikan jenis-jenis wangi-wangian gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa state, ya itu pendapatku. Nah, kita masuk ke klaimnya. Di sini nggak terlalu banyak klaim sih ya. Dari si Apple-nya sendiri aku nggak tahu nih ya. Aku di sini sih nggak ada klaim-klaim yang kayak si rose water tadi. Jadi yang aku tangkap di sini adalah moisturizer yang mengandung antioksidan gitu. Yang sebenarnya adalah great moisturizer. Terus yang aku rasakan di kulit aku, pertama kali pemakaian agak sting dikit, sekitar 5-10 detik. Nah, di sini aku dengar Apple memang agak sting sedikit ya produknya ya, tapi sebenarnya bukan berarti produk Apple tuh nggak bagus atau irritating gitu, karena nggak juga. Tapi salah satu faktor yang bisa mungkin aku tekankan di sini karena pertama ada essential oilnya, dan kalian itu kulitnya sensitif dan iritasi terhadap essential oil. Terus di sini juga ada lumayan banyak campuran-campuran antioksidan yang lain ya, yang sebenarnya karena setiap orang itu kan kulitnya beda, reaksinya itu bisa beda-beda. Jadi semakin banyak ingredientnya, sebetulnya kemungkinan reaksi atau iritasi terhadap suatu produk atau suatu formula itu juga pasti akan meningkat gitu. Balik lagi, aku sama sekali nggak bilang produk Apple itu jelek, karena menurutku ini salah satu produk yang bagus gitu. Jadi aku juga suka pakai ini. Dan kalau misalnya aku pakai ini di malam hari, moisturize, paginya itu nggak kerasa yang kayak minyakan banget, tapi kerasanya lebih ke plump dan ya moisturize skinnya gitu. Jadi ini recommended sih menurutku. 4 out of 5 I think ya gitu. Nah, terus kalau yang ini final verdict-nya sendiri, aku agak nggak setuju sama klaim-klaim yang semua dijelaskan di sini, di state di sini ya. Tapi menurutku ini kalau misalnya untuk rehydrate dan untuk freshen your skin di siang-siang hari gitu ya, ini oke banget dan aku suka banget. In fact, ini aku selalu bawa-bawa di tasku kemanapun aku pergi. Jadi memang pertolongan pertama banget kalau misalnya kalian lagi kulitnya dehidrasi gitu. So guys, I think that's it for today, review-reviewnya dan ngobrol-ngobrolnya dan breakdown ingredient list. Nanti in the next product kita akan bahas lebih detail lagi ya. Jadi semakin banyak produk pasti akan semakin jago baca ingredient list, karena semakin familiar sama berbagai ingredient-ingredientnya gitu.
So, that's it guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share to your friends seperti aku udah bilang di awal. Dan nyalain juga notifikasi button, oke? Bye-bye!